Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bung Pais akan bicara sedikit ya tentang perekonomian makro sedikit ya, dengan basis sarjana ekonomi ya, jurusannya malah pariwisata ya. Nah, juga sebagai seorang trader dan investing sedikit lah ya. Kali ini Bung Pais akan bicara tentang ekonomi makro ya. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Pak Prabowo telah memecat Sri Mulyani. Ya, itulah tagline yang harus kita deadline atau tagline itu namanya yang harus kita ucapkan kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo telah berani melakukan suatu langkah revolusioner sejak 98 Sri Mulyani namanya mulai ada dan berkibar, dan kasus Senturi paling besar ya dia ya, yang pada akhirnya harus diselamatkan oleh Bank Dunia menurut beberapa catatan atau rumor yang kita dengar. Dan jelas juga banyak juga rumor-rumor yang kita dengar ya, bahwa beliau adalah SPG-nya dari Bank Dunia dan IMF, terlepas itu benar atau tidak. Tetapi pembuktian itu tentu agak sumir karena memang ini bermain di dunia-dunia shadow ya, sehingga pembuktian itu tidak terlalu nampak jelas ya. Tetapi sekali lagi di dalam beberapa tahun ini ya, pertumbuhan khususnya di zaman Jokowi itu pertumbuhan ekonomi kita tuh kan nggak kemana-mana ya, 5%, 4%, yang pada akhirnya ya akan membuat uang kering, dan di lapangan kerja di masyarakat juga sangat terbatas. Dan pada akhirnya kita rasakan sekarang ya hari ini, di mana kondisi ekonominya memang secara real ya, di lapangan itu sulit ya. PHK di mana-mana, orang cari uang susah, cari kerja susah. Tetapi anomalinya kan bursa saham naik ya, all time high ya. Sekali lagi, dengan inflasi yang sangat rendah, tentu ya sangat tidak mungkin ya masyarakat mempunyai daya beli yang bagus, apalagi sampai deflasi. Itu bukti nyata ya. Konon kabarnya kata seorang ekonom bahwa orang gila aja yang naikin pajak tax ratio yang sangat tinggi apabila bunga Fed itu Bank Amerika itu di posisi yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Purba Sadeo ini ya, Sadeo ya, Menteri Keuangan baru ini ya, akan menggelontorkan uang 200 triliun ke Bank Himbara, yang tentunya diharapkan akan meningkatkan konsumsi akan balik lagi, konsumsi tentunya akan menaikkan GDP, dan GDP pasti juga akan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi yang tentunya diharapkan oleh tim Prabowo. Tapi sekali lagi, catatan besarnya adalah bahwa kita tetap bersyukur bahwa ada seorang Menteri Keuangan baru yang melakukan perubahan-perubahan yang banyak disuarakan oleh banyak ekonom atau banyak orang-orang yang mengerti tentang ekonomi ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi harapan kita banyak ya kepada Menteri Keuangan baru ini ya, dan saya rasa dalam 2 bulan 3 bulan ini kita akan mendapatkan dampak yang sangat besar, di mana uang 200 triliun itu bukannya uang utang ya, tetapi tentunya adalah uang yang ada di kas negara, yang ada di BI. Sekali lagi, terima kasih Prabowo telah memecat Sri Mulyani. Kalau kita masih Menteri Keuangannya dia, saya rasa bangsa ini tenggelam ya. Dan kita lihat di Nepal bagaimana
Menteri Keuangan diarak dan sampai telanjang begitu ya. Tapi itu realitas yang harus kita terima ya sebagai orang-orang yang berada di pejabat publik sekarang, terbelalak matanya melihat keadaan-keadaan seperti ini. Dan saya termasuk orang-orang yang berapa kali hidup di mana hukum itu tidak berfungsi. Ya, pertama itu di kemerdekaan Timor Leste ya, di mana orang tua saya punya tanah juga di Timor Leste, ternyata kan nggak bisa kita apa-apain ya. Dan juga di 99 kita melihat bagaimana hukum itu akhirnya lumpuh. Nah, orang-orang ini harus dibangunkan dan disadarkan bahwa ketika kemuakan rakyat itu dengan alasan apapun ya, mau didukung asing, mau didukung asing, mau di dalam negeri atau tidak, ditunggangin atau tidak. Tapi sekali lagi pada akhirnya kalau kita memilih jalan demokrasi ya, dan sampai saat ini saya rasa kita masih sepakat ya untuk demokrasi adalah jalan satu-satunya. Maka pejabat-pejabat publik itu memang harus kita kritisi secara terus-menerus dan kita harus luruskan langkah-langkahnya, walaupun pada akhirnya mereka mempunyai peluang untuk membalikan sejarah ke dalam masa-masa lalu yang kelam, dan itu terjadi hari ini. Terima kasih.